Ibrahim mewasiatkan biha. Biha itu terjemahnya ucapan itu. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Kepada siapa dia wasiatkan? Banihi. Siapa itu? Anak-anaknya. Wa Yaqub. Dan demikian juga Yakub. Maksudnya Yakub juga berwasiat kepada anaknya. Kalau dibaca Yaqubu, Yakub berwasiat kepada anaknya. Itu artinya. Kalau dibaca Yaquba, Ibrahim berwasiat kepada Yakub. Lain maknanya. Ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya ucapan itu, maksudnya itu ujung ayat itu, 131 itu. Apa dia? Aslamtu li rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Anwar. Kembali kita belajar tafsir Al-Quran. Ini pengajian kita yang ke-134 kali. 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Populer ini ayat ini. Tidak asing bagi kita ini. Iya. Ibrahim mewasiatkan biha. Biha itu terjemahnya ucapan itu. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Kepada siapa dia wasiatkan? Banihi. Siapa itu? Anak-anaknya. Wa Yaqub. Dan demikian juga Yakub. Maksudnya Yakub juga berwasiat kepada anaknya. Kalau dibaca Yaqubu, Yakub berwasiat kepada anaknya. Itu artinya. Kalau dibaca Yaquba, Ibrahim berwasiat kepada Yakub. Lain maknanya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Kok bisa begitu? Itu struktur bahasa. Nanti kita lihat. Apa katanya? Ya bunayya, wahai anakku. Kalau Ibrahim yang mengucapkan itu, Pak, maksudnya siapa itu? Ishak dan Ismail. Ada satu lagi, Al-Is. Nanti kita jelaskan siapa itu. Enggak populer kan? Nanti kita jelaskan. Tapi kalau Yakub yang mengucapkan itu siapa itu? Itu yang 12 orang itu. Termasuk di situ Yahuda dan Yusuf. Masuk di situ. Nah, jadi Ibrahim anaknya yang kita ketahui paling tidak 3. Yakub 12. 12 itu kan? Itulah Bani Israel. Nanti kita perluas. Ini sudah sering tapi lebih dalam. Ini sengaja saya kutip dari tafsir Qurtubi. Baru pertama kali. Kenapa? Kurang berani saya kutip tafsir ini. Apa katanya Bapak Ibu sekalian? Wasiatnya itu apa? La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, wahai anak-anakku, kecuali dalam keadaan muslim. Itu wasiatnya. Nah, baru kita lihat. Apa rupanya di ayat yang dulu? Nah, itu tadi Ibu. Ada tadi ucapan itu, begitu kan? Itu ada di ayat sebelumnya itu. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya ucapan itu. Maksudnya itu ujung ayat itu. 131 itu. Apa dia? Aslamtu li rabbil alamin. Berarti ketika Ibrahim mewasiatkan
aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, itu pendapat Qurtubi. Banyak nggak setuju itu. Ada yang menyebut millah. Nah, kalau saya lebih sepakat yang kedua ini. Kenapa? Kalau saya sebut berserah diri kepada Allah, itu masih satu aspek dari ajaran agama. Tapi kalau saya sebut millah Ibrahim, semuanya. Ini Qurtubi ini dia agak apa dia? Bisa lain sendiri dia, Pak. Stylenya begitu. Ini ulama dari apa sana kan? Negara Andalusia kan? Jadi tafsirnya ada dua. Satu, bisa ucapan yang diwasiatkan Ibrahim itu aslamtu li rabbil alamin, itu tafsir yang pertama. Kemudian apalagi yang diwasiatkannya itu millah, agama yang diwasiatkannya. Biasanya kan Ustadz, wasiat itu diuraikan untuk orang yang sebelum mati atau menjelang wafat. Begitu kan? Itu betul itu. Nanti boleh dicek di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 180. Di sana disebut Al-Quran, kutiba alaikum idza hadar ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, kata Al-Quran. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi, apa yang datang? Al-maut, tanda-tanda kematian. Apa itu? Al-wasiyah, berwasiat. Dari situ juga tausiah itu sebenarnya. Ingat-ingatkan, begitulah kira-kira. Berwasiat. Berarti kesimpulannya, kalau Al-Quran menggunakan kata wasiat, bisa urusannya dengan duit, harta, bisa urusannya dengan agama. Biasanya Pak, kalau kita apa itu di masyarakat? Nah, duit itu berapa wasiatnya katanya? Enggak, dalam bahasa Al-Quran yang ini dia, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ada wasiat lain, yaitu tentang agama. Mungkin inilah makna yang kedua ini yang sering dalam bahasa Indonesia disebut tausiah. Ya kan Pak? Apa itu? Nasihat-nasihat tentang agama, bukan tentang uang, bukan tentang harta. Nah, wawasso boleh juga dibaca wa'auso, boleh. Tapi saya ingatkan, nggak usah dibaca begitu, pas ada harus nanti, masalah itu nanti. Kenapa dibaca wa'auso? Kami udah pelajari itu, pas ditanya, kenapa bisa begitu? Begitulah aku dengar, nggak usah. Baca aja, wawasso. Baca aja. Wawasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nah, begitu. Tak nampak ayatnya ya, diimajinasikan aja. Kalau ibu yang megang Quran jelas itu. Nah, jelas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di dalam beragama ini yang diwasiatkan Ibrahim alaihissalam supaya berserah diri, itu memang bisa membuat orang menjadi baik. Saya sering kasih contoh begini Pak. Ada satu robot, ada satu lagi manusia, yang dua Pak, punya kita di rumah. Kerjanya sama, ngambil minuman. Itulah tugasnya sehari-hari. Ini yang robot ini patuh. Yang satu lagi melawan-lawan. Mana yang kita suka? Yang patuh itu, biarpun dia besi. Yang satu lagi itu anak kita, tapi ada pala kita sedikit. Kenapa? Dia suruh sana, pergi sana. Suruh sana, pergi. Goyang-goyang dia, begitu kan? Orang yang patuh itu, itulah yang paling mulia. Makanya disebut tadi, aslamtu li rabbil alamin.
Ini kepatuhan ini, saya punya anak di rumah, tapi di lawaninya saya itu ramai itu ceritanya. Kita ini diciptakan Tuhan, tapi ada yang nggak patuh. Syukur-syukur nggak langsung diajaknya. Kalau nggak, ramai juga ini dunia ini. Banyak di situ udah diciptakan melawan, mau dia ikut. Nanti dicek lagi di Al-Quran, katanya begini. Waman ahsanu dina, katanya di Al-Quran itu, boleh dicek ya Pak, An-Nisa surah keempat 125. Waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Begitu katanya. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah? Maksudnya itu tidak ada lagi pasrah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia itu muhsin, berbuat kebaikan dan mengikuti agama atau wasiat Ibrahim yang hanif. Siapa Ibrahim itu? Wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kalau Nabi Muhammad Habib. Khalil itu gini Pak. Nah gini dia. Rapat. Jadi seolah-olah karena cintanya Tuhan dengan Ibrahim itu macam beginilah. Ini rapat dia. Khalilullah gelar. Dari akar katanya itu begitu. Kita ketuk jari gitu begini kan. Namanya Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah. Lebih tinggi lagi itu. Kalau Musa alaihissalam Kalimullah. Diajak Tuhan dia berbicara. Kallamallahu Musa taklima. Nah itu pengantar. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Yang pokok-pokoknya ini. Saya perlu memperkenalkan anak-anaknya ini. Dulu sering saya sindir Pak, tapi nggak dalam. Siapa ini maksud? Tadi dia sebut anak dari Ibrahim alaihissalam. Itu kan? Yang paling tua, tapi dari istri muda. Nah, itu harus diingat itu. Biar nggak keliru dia. Anak yang paling tua, tapi dari istri muda. Namanya Ismail. Siapa nama ibunya? Ini lengkap. Hajar al-Kibitiyah. Itu namanya.